Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Masih bersama saya Sadan Agung dan Habib Hussein Jafar di sini berbincang mengenai takbiran. Takbiran. Penasaran sih sebenarnya kalau malam takbiran ini zaman Nabi dulu seperti apa nih, Bib? Kan dulu belum ada truk ya, Bib ya, jadi belum bisa keliling-keliling naik truk gitu. Atau sebenarnya dari zaman Nabi dulu udah ada pakai gendang gitu, Bib? Pakai apa? Gitu. Unta berjejer. Iya, gitu unta ya. berjejer, terus konvoy gitu, Bib. Udah ada belum sih, Bib, sebenarnya? Apa? San Mori. San Mori Tapi pakai unta. San Mori tapi pakai unta, ya bagus sih sebenarnya, ini malah lebih otentik sih kalau San Mori pakai unta ya. Iya. Ini ada nggak zaman dulu nih? Bib? Jadi pada prinsipnya Nabi ketika bertakbir, Nabi bertakbir dengan mengagungkan Allah, dengan lisannya, dengan pikiran dan hatinya. Namun Nabi menekankan dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa dalam bertakbir itu nggak boleh kencang-kencang. Oh, Nggak boleh kencang. Ya, tapi juga jangan pelan-pelan. oh iya. Nggak terus Jangan berbisik sendiri, juga. ya. Tapi yang normal. Oh, Karena Islam itu agama wasatiyah, agama moderat, agama tengah-tengah. Jadi jangan berlebihan. Allah nggak suka yang berlebihan. Jadi pernah dalam hadis Bukhari diriwayatkan sahabat itu bertakbir ketika nanjak kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi, jangan kenceng-kenceng dalam bertakbir, secukupnya saja. Karena kamu tidak memanggil Tuhan yang tuli. Kamu memanggil Allah yang maha mendengar. Maka pelankan suaramu. Nah, karena itu disunnahkan ketika kita berzikir, apapun zikirnya termasuk takbir, itu pelan, sahdu, sehingga bisa membuat orang yang mendengarkan itu meresap ke hati dan pikirannya. Nah, jadi kalau di masjid atau keliling jerit-jerit, nah itu nggak boleh. ini tadi kan waktu menanjak ya, Bib ya? Berarti tetap ada konvoynya juga waktu Oh enggak, itu dalam satu perjalanan, bukan di hari raya Idul Fitri, bukan di malam takbiran. Dalam satu perjalanan pernah sahabat kemudian bertakbir dengan kencang. Kalau perayaannya seperti apa ada, Bib? Nah, kalau Perayaan perayaannya, khususnya begitu, selama sesuatu perayaan itu tidak diharamkan, segala perayaan untuk merayakan Idul Fitri itu diperbolehkan. Bahkan bisa bernilai pahala karena bentuk kebahagiaan kita menyambut Idul Fitri sebagai hari kemenangan kita. Jadi apapun perayaannya nggak apa-apa, asalkan memang tidak haram. Tidak haram. Tidak, iya. Misalnya ada, merayakan malam Idul Fitri, minum-minum. Kalau minum-minum yang halal tidak apa-apa ya. Iya, minum-minum yang halal, iya. Kalau Tapi kan alkohol- minum-minum maksudnya bukan Iya, ke sana iya, biasanya. iya. Kalau alkohol gitu ya, Bib, ya, misalnya ya, Bib. Nah itu. Kemudian atau merayakan dengan petasan-petasan tuh. Wah, saya udah beli nih, Bib. Iya. Gim- Gimana tuh? Gimana nih, Bib? Saya rencana memang mau ngajak Habib Aduh. untuk ini. Ya jangan dong. Kalau petasan yang kayak kembang api yang memeriahkan ya gak apa-apa. Tapi kalau Iya. sampai yang berbahaya itu jangan. Oh, yang saya ada yang segini nih, Bib, yang boom gitu, yang gitu tuh, Bib. Saya udah pasang obat nyamuk tuh, Bib. Iya, iya. Nanti pakai galah, Heeh. terus nanti dari jauh biar nggak bahaya, Bib. Kamu salah. Dari Kalau jauh. saya waktu kecil itu pakai obat nyamuk, sumbunya taruh di sampingnya, biarin jalan dulu tuh. Oh, obat nyamuknya biar jalan sendiri. Iya kan, jalan sendiri itu. Atau pakai kertas, kemudian dibakar kertas ujungnya kan masih. Oh iya, jalan. masih perjalanan ke situ. Oh Ini iya, temanya bagaimana Oh iya, mercon dengan baik dan benar atau gimana sih? Ini saya pikir ngasih ide Habib buat nanti malam, enggak ya? Jadi nggak sesuatu yang haram kayak petasan yang berlebihan. Tadi kayak takbirnya dengan suara kenceng atau waktunya sampai nggak tahu waktu. Jam 2 masih aja keliling. Allahu Akbar, padahal orang sudah tidur, orang ingin tidur dengan tenang agar besok bisa sholat Persiapan, Id dengan segar, bisa silaturahmi dengan baik. Jadi janganlah berlebihan dan jangan sampai mengganggu, apalagi melakukan hal-hal yang haram untuk merayakan hari raya Idul Fitri, malam takbiran. Jadi sebaiknya dicari yang aman-aman lah ya, Beb ya. Kalau mercon terus keliling di atas truk tuh sampai membahayakan diri tuh kayaknya, Beb. Iya.
Itu jangan Nah, jadi lah ya, Beb. seperti prinsip vaksin, Oke, baik. halal dan aman takbirnya. Wah. Jadi yang halal dan juga yang aman. Karena Begadang dalam juga Islam halalan thayyiban harus, bukan cuma halal tapi harus baik. dua-duanya harus balance nih. Nah, Beb. begadang kalau tidak ada kalau artinya, begadang tidak ada artinya Jangan. Oh iya betul, ada lagunya juga tuh memang ya. Beb. kalau ada artinya misalnya seorang istri menyiapkan makanan untuk keluarga dan untuk tetangga-tetangga bergadang, ya nggak apa-apa. Aman, boleh. Nah, tapi ada juga nih, Beb. Kalau tadi kan begadang untuk keliling-keliling, teriak-teriak. Mungkin sebaiknya jangan. Bukan sebaiknya, wajib jangan. Wajib jangan ya, Beb. Saya kira masih ada celahnya nih. Oh iya iya. Jangan ya, bukan sebaiknya ya. Tapi kalau misalnya begadangnya nih untuk bertakbir tuh, Beb. Nah, kan ada di masjid tuh, Beb. Biasanya saya sampai kebangun jam 3 pagi masih ada yang takbir. Kebangun jam 4 masih ada yang takbir. Nanti jam 5 udah ganti suara tuh, Beb. Yang jam 4 tidur. Bangun-bangun jam 8 tuh, Beb. Enggak sholat Id ya kan? Gimana tuh, Beb, kira-kira? Ya, pertama kalau sampai nggak sholat id ya nggak boleh lah. Karena kita takbir kan untuk mempersiapkan sholat id. Kemudian yang kedua, takbir nggak apa-apa semalaman misalnya untuk merayakan. Yang penting misalnya speakernya ke dalam. Ataupun kalau keluar yang pelan. Jangan sampai sekiranya mengganggu orang yang sedang tidur, yang sedang istirahat. Karena tidur itu juga ibadah. Ketika tidur itu diniatkan untuk besoknya biar segar dalam menyambut Idul Fitri, dalam sholat, dalam silaturahmi. Jadi jangan sampai mengganggu. Jangan sampai apalagi mengganggu. Udah begadangnya takbir semangat tapi sholat idnya enggak, Iya. jangan ya. Jadi takbir begadang nggak apa-apa. Misalnya nggak pakai mic atau mic-nya ke dalam aja, yang penting kita. Karena kan tidak semua orang mengisi malam takbiran dengan takbir semalaman. Ada yang mengisi mungkin dengan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Oh, iya. Ada yang mengisi dengan tidur sebagai persiapan dan lain sebagainya. Semua itu bernilai ibadah. Apalagi kalau tadarus kan harus konsentrasi kadang tuh, Beb. Konsentrasi. Kedistrak sama takbiran malah kayak apa ini tadi gitu maksudnya kan. Juga nggak boleh saling mengganggu lah intinya, Beb. Betul. Merayakan tapi tetap harus ada kontrolnya ya, Beb. Betul. Nah, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya nih, Beb. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kapsul Ramadan Hub. Alhamdulillah. Alhamdulillah.